Bertemu kembali dengan saya Andi Silvan dalam pembahasan seperti biasa terkait dengan akuntansi, keuangan, maupun manajemen risiko. Di pertemuan kali ini saya akan coba sharing topik laporan arus kas yang dimana kalau pembahasannya ini termasuk dalam teori akuntansi. Laporan arus kas berarti menunjukkan laporan yang menyajikan asal muasal dari kas. Untuk apa kas digunakan dan sumber kas itu dari mana saja. Yang terkait dengan arus kas, golongannya bisa kas itu sendiri, bisa setara kas, atau rekening yang ada di bank. Nah, ketiga ini yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan aktivitasnya yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah aktivitas operasional. Ini terkait arus kas masuk dan arus kas keluar berhubungan dengan operasional perusahaan. Ada juga aktivitas yang kedua terkait aktivitas investasi. Dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas investasi ini terkait jual beli aset tetap, dan kalau pendanaan terkait biasanya permodalan dengan liabilitas. Artinya apa? Ketika ada peminjaman berarti ada kas masuk dan ada kas keluar. Operasional ini terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa dari masing-masing aktivitas terjadi dua arus ya, maka disebut arus kas. Jadi ada arus positif gitu ya, ada juga yang negatif. Artinya ada arus yang bisa menambah secara kas terkait aktivitas operasional, ada juga arus kas yang sifatnya keluar atau berkurang. Atau dinamakan ini ada penerimaan, ada pengeluaran, gitu ya. Ada juga istilah yang lainnya, mungkin ada kas dari pendapatan dan ada juga yang untuk pembayaran. Di sini juga seperti itu, ada juga penerimaan, ada juga untuk misalnya kalau terkait aset tetap berarti terkait uang kas keluar untuk pembelian. Kalau di sini di permodalan, penerimaan utang misalnya menjadi kas masuk, dan yang kas keluarnya lawannya yaitu pembayaran atau pelunasan utang. Ini ya, masing-masing ada arus kas yang masuk, ada arus kas keluar. Jumlah dari angka-angka ini menunjukkan bahwa mutasi. Jadi ini semua adalah mutasi ya. Kenapa disebut mutasi? Karena menurut struktur laporan arus kasnya, nanti di sini ada jumlahnya. Jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kenapa disebut mutasi? Karena di struktur laporan arus kasnya nanti harus menyajikan saldo awal periode yang ditambahkan dengan jumlah mutasi dari tiga aktivitas ini menjadikan dia saldo akhir periode. Contoh misalnya di aktivitas operasional kita contohkan ada penerimaan, ada pengeluaran, misalnya menerima dari pendapatan misalnya 1.000 gitu ya. Nyata arus kas keluarnya misalnya 800. Berarti arus kas bersih aktivitas operasional ada 200. Untuk investasi juga demikian, misalnya kita baru saja menjual aset laku misalnya 50, berarti ada kas masuk 50. Selanjutnya kita membeli juga, misalnya membeli aset 10, berarti ada keluar uang 10
Nah, ini namanya arus kas bersih dari aktivitas investasi, yang ini arus kas bersih dari aktivitas operasional. Nah, terkait pendanaan misalnya kita menerima utang nih, kita ngutang misalnya ke bank 20 dan misalnya di periode ini belum ada pembayaran. Nah, ini sebutnya aktivitas pendanaan arus kas bersihnya nilainya 20. Kenapa ini disebut mutasi? Nanti dijumlahkan nih. Dan ini menjadi total penerimaan ataupun pengeluaran. Biasanya disimbolkan seperti tanda kurung menunjukkan pengeluaran. Ya. Nanti awal periodenya ambil dari data sebelumnya. Misalnya kita lagi menyusun untuk misalnya yang bulan Juni misalnya 2024. Nah, berarti ini saldo awalnya ini diambilnya dari per 31 Mei 2024. Akhir periodenya menjadi saldo akhir per 30 Juni 2024. Nah, ini adalah mutasinya. Ini ya. Mutasi ini tidak hanya selalu positif, karena di sini ada penerimaan yang tidak tanda kurung, ini pengeluaran ada tanda kurung. Bisa saja di aktivitas operasional lebih besar pengeluaran dari penerimaan, misalnya penerimaannya 1.800. Nah, menjadi seperti ini. Ini menandakan bahwa mutasi untuk bulan Juni lebih banyak pengeluarannya dibanding penerimaannya, di mana total mutasinya negatif 740. Jadi lebih banyak pengeluarannya dibanding penerimaannya. Misalkan saldo awal periodenya 2000 misalnya. Nanti kita akan menemukan berarti ketemu nih saldo akhirnya, yaitu dari awalnya 2000 kita punya uang, dengan transaksi Juni yang lebih banyak pengeluaran kita tambahkan dengan negatif ini. Inilah yang menjadikan saldo akhir periodenya di per 30 Juni 2024 1.260. Nah, pemahaman lanjutannya, dari mana sih aktivitas operasional ini kita dapatkan? Nah, ini ada kaitannya sama hubungan antar laporan keuangan. Misalnya kita akan memutasikan yang arus kas ini di bulan Juni, berarti secara going concern perusahaan itu telah berdiri misalnya sejak periode-periode sebelumnya. Maka langkah yang pertama, kita harus punya data neraca periode lalunya per 31 Mei 2024. Saya misalkan di sini kita pakai neraca yang angka sederhana, misalnya ada kas, ada piutang misalnya, ada persediaan, langsung kita total aset lancar, dan ada juga nih terkait aset tetap, misalnya tanah, bangunan, terusnya misalnya kendaraan, total aset tetap misalnya. Saya contohkan, eh, tidak beberapa banyak, saya contohkan akunnya, yang penting bisa mencontohkan memberikan gambaran bahwa arus kas itu demikian gitu. Dari total aset kita lihat di liabilitas, pertama utang usaha, terusnya utang bank. Total liabilitas saya satukan saja yang jangka pendek sama jangka panjang. Terus di sini ada modal pemilik atau modal saham kalau berbentuknya PT misalnya. Selanjutnya ada saldo laba. Ini merupakan akumulasi laba dari perusahaan berdiri hingga periode yang bersangkutan. Di sini periodenya per 31 Mei. Jadi saldo labanya dari perusahaan berdiri itu adalah sampai 31 Mei. Dicontohkan nanti masuk di sini angkanya. Nah, di sini ada tambahan yang mempengaruhi ekuitas laba tahun berjalannya. Menjadi total ekuitas. Untuk keseimbangannya kita tambahkan total liabilitas dan ekuitas. Contoh angkanya misalnya kita punya neraca per 31 Mei. Kita sembarang aja angkanya, tetapi tetap harus kaidahnya harus
dimunculkan. Jadi kaidahnya adalah nanti balance antar misalnya aset dengan jumlah liabilitas tambah ekuitas. Total aset tetapnya kita asumsikan seperti ini. Total aset adalah gambaran semua aset yang dimiliki, baik lancar maupun tetap. Masuk ke utang bank, modal pemilik ini adalah setoran modal si pemilik di awal periode sampai dengan per 31 Mei. Jadi kalau teman-teman pahami bahwa untuk neraca ini, angkanya yang ada di neraca ini itu adalah saldo ya, merupakan saldo. Jadi bacanya kalau kas di 31 Mei berarti saldonya 2.500.000 seperti itu ya. Untuk aset tanah saldonya per 31 Mei misalnya 1.900. Ini kita asumsikan sudah net, artinya sudah dikurangi dengan penyusutan. Saldo labanya misalnya sudah 3.000 dari perusahaan berdiri, 30.000, laba tahun berjalannya misalnya di bulan Mei misalnya setelah 100, total ekuitas menjadi, dan total debit ekuitasnya kita harus seimbangkan. Nah, misalnya seperti ini. Kita tambahkan di sini ya. Ini ya. Kita contohkan neraca untuk sebelumnya periode sebelum Juni yaitu per 31 Mei 2024 dengan balance yang seperti ini. Total asetnya 1018940. Selanjutnya, ini merupakan saldo 31 Mei. Artinya saldo closing di bulan Mei. Untuk menjelang bulan Juni, aktivitas perusahaan ditandai dengan adanya kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha ini nanti tercermin di laporan laba rugi. Sehingga kita setelah ini, kita mencoba menyusun laporan laba ruginya. Dimisalkan seperti ini ya. Misalnya ini neraca per 31 Mei, berarti kita akan siapkan juga misalnya laba rugi untuk bulan Juni 2024. Di mana nanti laba rugi terdiri dari dua akun pokok, yaitu pendapatan dan beban. Apapun namanya, jenisnya hanya dua, pendapatan dan beban. Misalnya dicontohkan ada pendapatan, ada beban pegawai, ada beban bahan habis pakai misalnya, ada beban perusahaan, ada beban umum, misalnya seperti ini ya. Nah, ini total beban usaha. Contoh, misalnya angkanya, saya contohkan pendapatan ini ya, misalnya saya contohkan 850.000, misalnya 4.500.000 ya. Beban pegawainya misalnya selama bulan Juni, ini berarti adalah kegiatan transaksi angkanya mutasi ya. Jadi mutasi 1 sampai 30 Juni. Nah, ini teman-teman berarti sudah dapat gambaran nih kalau misalnya neraca itu adalah saldo,
Kalau laba rugi itu adalah mutasi. Kenapa disebut mutasi? Karena laba rugi ini nanti angkanya menambah di sini. Ya. Nah, di mutasi 1 sampai 30 Juni, kita contohkan ada pendapatan 8,5 juta, terus ada beban pegawai misalnya sejuta misalnya, terus ada beban habis pakai 500.000, misalnya ada pemeliharaan 300, terus ada juga beban umum misalnya 150.000. Nah, ini menjadi misalnya laba usahanya nanti kita kurangkan. Ini laba atau rugi usaha. Kita kurangkan dari pendapatan dikurang beban. Karena laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban. Dari gambaran ini, ketika kita mendapat pendapatan, ini merupakan pengakuan ya, pengakuan pendapatan. Semua yang dilaba rugi merupakan pengakuan, ini juga pengakuan. Artinya apa? Diakui progresnya, tapi belum tentu kasnya sudah ada. Kita contohkan ya, misalnya nih ya, ini kita coba kasih insert. Kita mulai dari yang pertama dulu nih, aktivitas operasional. Nah, kenapa diambil dari laba rugi? Karena perusahaan itu berusaha dan dicatat usaha perusahaan itu di laporan laba rugi. Jadi dapat lagi kesimpulan bahwa ini operasional ambil dari laba rugi. Nah, kita coba tadi misalkan laba rugi yang terjadi di bulan Juni, yang namanya laba rugi adalah data mutasi, berarti ada periode tertentunya yaitu 1 sampai 30 Juni. Nanti dia kelanjutannya bakal masuk ke neraca. Nah, dari pendapatan ini, kenapa disebut pengakuan? Karena di sini masih belum seluruhnya menjadi kas. Contoh misalnya, pengakuannya misalnya, dari 8,5 bisa saja dicontohkan baru 5 juta misalnya yang menjadi kas. Artinya sudah masuk ke rekening kas. Sisanya gimana? Sisanya berarti adalah 8,5 kurang ini masih dalam tagihan. Itu masih dalam piutang. Demikian juga dengan yang namanya beban. Pengakuannya, bisa saja pengakuannya tidak total angkanya sudah menjadi kas atau sudah dikeluarkan secara kas. Misalnya nih diasumsikan misalnya taruhlah semuanya ini sudah keluar dari kas. Nih. Jadi tidak ada utang ke pegawai misalnya. Nah, di beban bahan habis pakai misalnya baru keluar misalnya 300.000, baru bayar 300.000, ini kas keluar ya. Sisanya masih dalam bentuk utang misalnya. Berarti 200.000-nya diasumsikan karena belum bayar, belum kas keluar, masih dalam utang usaha misalnya. Demikian juga dengan beban pemeliharaan misalnya baru bayar misalnya 200, ya. Sisanya berarti 100 masih dalam utang. Demikian juga beban umum misalnya sudah kita bayar secara keseluruhan. Tidak ada yang misalnya mesti dibayar kembali atau utang, berarti sudah kas keluar. Nah, sampai di sini berarti kalau kita melihat akan menyorot aktivitas operasional, kita lihat kas yang berkaitan saja. Jadi misalnya ini hanya yang kita sort ya. Kita yang akan kita ambil untuk laporan arus kas yaitu yang 5 juta, yang sejuta keluar 300.000, 200.000, sama 150.000 seperti ini.
Ini yang sifatnya aktivitas operasional. Kita coba masukkan di sini mutasinya ya. Ya. Yang tambah tetap tambah, yang kurang tetap kurang ya. Ditambah ini ya, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Yang positif tetap positif, yang negatif ini menandakan kas keluar ya. Nanti mutasinya nanti akan jadi seperti ini. Nah, berarti ada mutasi kasnya 3350 tapi hanya aktivitas operasional. Untuk lebih jelasnya, kita coba masing-masing. Nanti ini akan seperti ini. Kita coba simulasikan supaya dapat pemahaman yang utuh. Ini adalah per 31 Mei. Ini adalah mutasi. Ini adalah per 30 Juni. Ini. Di tengah ini mutasi, ini adalah per 30 Juni. Sehingga dia akan menambah seperti ini. Kita rumusnya kita masukkan seperti ini. Dan ini sama ya. Hasilnya juga nanti harus balance. Kita coba yang pertama nih supaya paham ya. Ketika ada transaksi pendapatan tadi, kita akan menyorot yang jadi kasnya untuk analisis adalah 5 juta. Berarti nanti 5 jutanya masuk ke sini. Ya. Selanjutnya, piutangnya di sini ya, masuk di sini plus. Ya, plus. Untuk pendapatannya sendiri, kita masukkan di sini. Ini nanti pendapatan dan beban. Nah, pendapatannya masuk di sini. Ya. Senilai 8.500.000. Nah, ini saham-nya kita pindahkan ke sini. Ini juga sama kita pindahkan. Ya. Sahamnya juga dipindahkan ke sini. Ini juga demikian. Nah, inilah yang terjadi di laporan arus kas. Pergerakannya seperti ini ya. Untuk yang pendapatan, kita ini masih di aktivitas operasional, ada pendapatan dan beban. Untuk pendapatan, simulasinya seperti ini. Jadi ada pendapatan yang memang sudah menjadi kas, ada juga yang masih dalam bentuk tagihan. Kalau misalnya ini misalnya 4 juta, ini juga bisa. Misalnya 4 juta nih. Berarti sisanya 4,5 juta. Nah, ini juga masuk seperti ini gambarannya. Gambarannya aliran mutasinya. Ini pasti menyebabkan jika mutasinya benar, akan mengakibatkan neracanya bergeser, namun tetap seimbang. Ini tandanya ya. Demikian juga dengan bebannya. Misalnya beban pegawai ini, kas keluar. Kaitannya kan sama utang usaha ya. Kita coba nih di sini. Untuk yang beban, kita tambahkan yang bebannya nih ya. Ada 1 juta, ada yang 300.000, ada yang 200.000, ada yang 150.000. Ya. Untuk utangnya masuk di sini. Yang 200.000, yang 100.000, gitu ya. Untuk bebannya nanti masuk di sini. Bebannya negatif ya. Negatif 1950. Karena beban ini adalah
lawan dari pendapatan dan juga dia mengurangi ekuitas. Nah, tetap balance kan? Inilah yang terjadi mutasi dari cash flow-nya ini, terutama kita lagi nyorotin laporan arus kas yang ini. 2350 mutasi arus kas operasional, sehingga keseimbangannya sementara 7868 940. Selanjutnya di laba rugi, terkadang juga ada yang non cash, misalnya beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini dia tidak merupakan cash, artinya dia hanya merupakan pengurang untuk aset tetap yang dirasakan sudah aus berdasarkan pemakaian. Contoh bahan penyusutannya misalnya 600 misalnya. Ini ya. Nah, tentu akan mempengaruhi laba rugi ya. Kita lihat sini laba ruginya. Kalau kita lihat ini ada selisih 600.000, ini adalah pensutan. Nah, pensutan ini kemana? Pensutan ini bukan merupakan sifatnya cash, jadi nggak bisa masuk ke kas. Jadi nanti ini akan ngalirnya ke beban ya. Bebannya sejumlah 600 ya. Ini bakal jadi beban. Ya, beban. Dan akan masuk sebagai pengurang dari nilai aset tetap. Akumulasi penyusutan aset. Nah, ini akan mengurangi aset. Walaupun ini tidak merupakan akun kas, kita akan coba simulasikan pergerakannya sehingga laba rugi ini tadi sudah tergambar jelas masuk ke neraca. Bebannya 600 berarti nanti masuk sini. Ya. Akumulasinya mengurangi yang ini. Contoh mengurangi yang bangunan misalnya. Ya. Contohnya kita sederhanakan 50.000. Ya. Contoh 7818 ini belum masuk dari beban penyusutan. Ini akan kita coba masuk ya. Kita akan coba beban ya. Kita masukkan bebannya 50 dan di sini kita akan coba 50 juga. Ya, seperti ini ya. Untuk yang beban sudah terakumulasi ya, karena di sini sudah termasuk beban penyusutan. Ya, 50 ini. Dan yang ininya dari akumulasi penyusutan. Sehingga tetap balance-nya. Ini yang aktivitas operasional. Nah, terbuktikan bahwa laba rugi merupakan mutasi. Sehingga laba rugi yang tadi labanya 6,5, ya, ini pasti masuk di sini 6,5 dan menggeser angka di neraca. Sehingga laba rugi disebut sebagai angka mutasi. Untuk aktivitas operasional sudah masuk. Bagaimana untuk aktivitas investasi? Untuk aktivitas investasi, misalnya ada kegiatan
pembelian ya, pembelian aset tetap, misalnya kendaraan. Nah, nilainya misalnya kita beli lagi nih, dari hanya punya 670, kita beli misalnya 600 lagi misalnya, atau enggak 6.000. Nah, ini nanti terkait kasnya, misalnya dibayar cash lunas misalnya, berarti ini ada kas keluar karena pembelian senilai 600, senilai 6.000 kas keluar. Dan akan menambah aset. Aset kendaraannya bertambah nih, senilai 600. Misalnya ada lagi kegiatan terkait pendanaan. Kalau ini tadi kegiatan investasi. Kegiatan pendanaan ini misalnya peminjaman ke bank misalnya. Berarti nilainya diasumsikan misalnya minjam 2.000. Berarti nanti kalau minjam berarti ada kas masuk senilai 2.000 dan ada penambahan di utang bank. Karena minjam berarti nambah utang. Nah, bagaimana dampaknya terhadap neraca? Ini tadi yang di sini adalah aktivitas operasional. Saya highlight dengan warna merah ya supaya jelas. Untuk cash flow-nya aktivitas operasional yang ini, investasi yang ini dicontohkan, pembelian aset tetap, kegiatan pendanaannya, pinjaman ke bank. Dampaknya bagaimana terhadap neraca? Kita coba di sini ya. Pembelian aset tetap masuk ke kas juga sini ya. Ya, mengurangi senilai 6.000 dan menambah senilai 6.000. Perlu dipahami bahwa mutasi ini seharusnya menyebabkan perubahan yang balance terhadap neraca setelahnya. Selanjutnya terkait pendanaan, ada 2.000 kas masuk, berarti ada cash yang masuk 2.000. Ya. Dan ada juga utang yang bertambah 2.000. Masih tetap balance ya. Dampak dari arus kas sudah kita gambarkan di neraca. Gambarannya adalah seperti ini untuk arus kas. Dari saldo awalnya hanya 608.870, terdapat mutasi 2346.000. Ini mutasinya dari laba rugi, ya. Dan juga ada aktivitas yang terkait akun neraca. Seperti tadi pembelian aset, jadi aset yang nambah, aset berkurang. Jadi itu akun neraca terhadap akun neraca. Juga yang pendanaan ada hutang bertambah, kas bertambah, itu akunnya sama-sama akun neraca. Kalau ini tadi yang pertama, ada akun dari laba rugi atau pendapatan dan beban, dan ada akun neraca. Nah, mutasi ini menjadikan neraca per 30 Juninya menjadi berubah. Dari kas awal 608, mutasi 2346, sehingga saldo kas akhirnya 2954. Selanjutnya, bagaimana kita membuat laporan arus kasnya? Kita coba di sini ya. Berarti laporan arus kasnya kita buat per 30 Juni 2024. Ya. Yang pertama adalah aktivitas operasional. Ya. Di sini nanti ada penambahan, kas, pengurangan kas gitu ya. Terus kas bersih, aktivitas operasional. Selanjutnya ada aktivitas investasi juga. Struktur dari
Laporan arus kas demikian ya. Lanjut dari ada penambahan, ada pengurangan menjadi kas bersih aktivitas investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Ya. Ada penambahan, ada pengurangan, di mana totalnya nanti arus kas bersih aktivitas pendanaan. Nah, di sini adalah nanti kenaikan, penurunan kas ya atau mutasinya. Ini adalah saldo awal periode. Ini kalau kita contohkan per 31 Mei 2024 dan selanjutnya kita dapat menentukan saldo akhir periodenya per 30 Juni 2024. Untuk yang pertama ini, yang penambahan kas, kita lihat dari yang di sini ya, di laba rugi ini yang menambah kas. Kita masukkan ya. Penambahan kas ambil yang positif, yaitu hanya 4 juta dicontohin. Selanjutnya yang pengurangan, ini terkait yang beban, ada 1 juta, ada 300.000, ada 200.000, ada 150.000. Sehingga nanti kas bersih operasional seperti ini. Penanda ini bukan penanda rugi ya, ini adalah penanda bahwa pengeluaran atau pembayaran. Sedangkan untuk yang investasi, misalnya menambahnya tidak ada ya, karena tidak ada menjual aset, adanya juga membeli, berarti mengurangi kas yang ini ya, yang tadi membeli kendaraan. Sehingga kas bersih aktivitas investasinya seperti ini. Ini negatif, sekali lagi bukan rugi, ini menandakan bahwa pengeluarannya lebih banyak. Dan contohkan memang tidak ada penjualan kas, tidak ada penambahan kas. Untuk yang pendanaan juga demikian nih, ada penambahan kas karena tadi menambah utang. Pinjam ke bank 2.000 masuk kas. Pembayarannya belum ada di periode ini, sehingga arus kas bersih aktif pendanaannya adalah 2.000. Nah, kenaikan penurunannya ini adalah mutasinya. Kita coba masukkan masing-masing aktivitas digabungkan seperti ini. 2346. Kalau teman-teman lihat, ini menggambarkan yang ini. Ya, ini menggambarkan ini. 2346, ini 2346. Ini ya. Mutasinya ya, mutasi dari gabungan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Saya highlight bold ya supaya jelas. Sehingga saldo awalnya sudah tahu dari 608870 dan saldo akhirnya tinggal ditambahkan saja seperti ini. Nah, ini menggambarkan yang saldo akhirnya ya. Ini ya, sama ya. Ya. Demikian pemaparan yang singkat ini, semoga dapat memberikan tambahan wawasan bagi teman-teman semua yang tadinya mungkin kurang paham menjadi lebih tercerahkan, yang tadinya mungkin udah paham menjadi lebih paham ya. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya.